Om Gerald. Seperti biasa, hari Minggu itu harinya Tuhan. Saatnya kita beribadah. Tidak lama-lama lagi, yuk siapkan hati dan pikiran teman-teman. Bon teh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kami setiap hari Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, mari sama-sama kita mau puji Tuhan ya. Yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Mari semangat kita sama-sama memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, surga miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik harus lebih semangat lagi ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
Loh, kenapa Cat? Ini loh, aku kan minta doa. Nah, aku minta liburan, aku minta mainan. Tapi aku malah buat mama papa marah. Kan dosa ya? Emangnya kamu habis ngapain? Nyuri uang jajan. Kok gitu Cat? Buat beli permen, soalnya udah lama gak makan. Memang kamu ini ya, Cat? Ya maaf. Terus gimana? Jangan khawatir Cat, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kalau kamu ngelakuin dosa separah apapun, pasti kamu diampuni selama kamu ada niat bertobat. Iya Cat, Tuhan tuh penyayang dan setia. Kalau misalnya sudah dosa ya jangan dilakuin. Gitu ya, kalau gitu aku mau doa dulu deh. Makasih ya teman-teman. Dadah. Adik-adik ada di mana ya? Di situ ternyata. Nah, adik-adik tadi keren banget ya kisahnya ya. Sama seperti cerita yang tadi ya. Bahwa Tuhan itu memaafkan. Dia Maha Penyayang dan sangat setia. Adik-adik juga kalau melakukan dosa tenang aja. Tuhan pasti memaafkan kalian. Tapi ingat loh ya, jangan diulangi lagi. Karena itu salah. Nah, sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan yuk. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Musa dan ke-10 tulah. Keluaran 5-12. Setelah bertemu dengan orang Israel untuk memberitahu mereka bahwa Tuhan telah mendengar tangisan mereka dan akan datang untuk menyelamatkan mereka, Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada Fir'aun. Biarkanlah umatku pergi, tetapi Fir'aun menolak karena Allah telah mengeraskan hatinya. Bukannya menunjukkan belas kasihan, Fir'aun bersikap kejam dan membuat pekerjaan dan kehidupan budak-budak Ibrani menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Pertikaian pun terjadi antara Allah dan Fir'aun. Siapakah raja yang sebenarnya? Siapakah yang paling berkuasa? Perintah siapa yang tidak bisa diabaikan? Tuhan mengatakan kepada Musa untuk tidak takut, tetapi bersiaplah untuk menyaksikan kuasanya yang besar saat dia memaksa Fir'aun untuk melepaskan bangsanya. Keesokan paginya, Musa kembali menghadap Fir'aun dan lagi-lagi Fir'aun menolak untuk melepaskan bangsa Ibrani. Jadi atas perintah Tuhan, Musa menyuruh Harun mengelurkan tongkatnya di atas sungai Nil dan air berubah menjadi darah, menyebabkan ikan-ikan mati dan air menjadi tidak dapat diminum. Tetapi hati Fir'aun semakin mengeras. Jadi Tuhan mengirim tulah kedua. Kali ini katak menutupi setiap jengkal tanah. Hal ini menjadi sangat tak tertahankan sehingga Fir'aun memohon Musa dan Harun untuk membuat tulah ini berhenti. Keesokan paginya, Musa kembali menghadap Fir'aun dan memerintahkannya untuk melepaskan umat Allah. Dan sekali lagi Fir'aun menolak. Tuhan menyuruh Harun memukul debu dengan tongkatnya dan nyamuk mengerumuni tanah itu, menutupi manusia dan hewan. Ketika Musa datang kepada Fir'aun lagi keesokan harinya, Fir'aun kembali menolak permintaan Musa untuk melepaskan bangsa itu. Sebagai balasannya, Tuhan mengirimkan tulah yang keempat, yaitu lalat. Seperti awan hitam, lalat menutupi setiap bagian seluruh Mesir kecuali di mana para budak Ibrani tinggal, merusak tanah dan memasuki setiap rumah orang Mesir, termasuk istana Fir'aun. Sekali lagi Fir'aun memohon kepada Musa dan Harun untuk mengakhiri tulah ini. Tuhan mengutus Musa kepada Fir'aun lagi, tetapi Fir'aun tetap menolak untuk mendengarkan Tuhan. Keesokan harinya, Tuhan mengirimkan tulah yang parah pada orang Mesir yang membunuh keledai-keledai mereka, unta, ternak, dan kawanan domba mereka. Hal ini semakin mengeraskan hati Fir'aun untuk melawan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengutus Musa kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun menolak perintah Tuhan lagi, Musa melemparkan jelaga ke udara dan jelaga itu menjadi debu yang menutupi tanah Mesir.
dan menyebabkan semua orang di Mesir mengalami luka yang menyakitkan. Hati Fir'aun dikeraskan oleh Tuhan, membuatnya terus tidak taat kepada perintah Allah untuk melepaskan bangsa Ibrani. Tuhan menyuruh Musa untuk kembali kepada Fir'aun dan memperingatkannya bahwa tulah yang akan datang akan jauh lebih merusak dan lebih keras dari yang sebelumnya. Tetapi Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan. Ketika Musa mengelurkan tangannya ke langit, Tuhan mengirimkan hujan es tidak seperti yang pernah terlihat sebelumnya di negeri itu. Hujan es itu menghancurkan tanaman dan rumah-rumah dan membunuh hewan dan manusia. Fir'aun mengakui bahwa dia salah, tapi sekali lagi hatinya mengeras, dan dia menolak perintah Tuhan. Kemudian Tuhan mengirimkan wabah belalang. Serangga-serangga ini menutupi tanah dan melahap tanaman dan pohon-pohon yang tersisa di Mesir, membuat lahan pertanian yang dulunya subur di sekitar Sungai Nil menjadi gurun yang tandus. Fir'aun masih tidak mau melepaskan umat Tuhan. Jadi atas perintah Tuhan, Musa mengelurkan tangannya ke langit dan kegelapan yang pekat menyelimuti Mesir. Selama 3 hari tidak ada orang Mesir yang melihat orang lain atau keluar rumah. Fir'aun memanggil Musa dan Harun agar ia dapat mencoba membuat kesepakatan untuk mengakhiri tulah kegelapan. Fir'aun berkata semua orang dapat pergi menyembah Tuhan jika semua orang Ibrani meninggalkan kawanan domba dan ternak mereka. Ketika Musa dan Harun menolak tawaran ini, Fir'aun memerintahkan mereka untuk tidak pernah kembali atau mereka akan dibunuh. Dengan orang-orang yang masih diperbudak, Tuhan memberitahu Musa bahwa akan ada satu tulah terakhir, sebuah tulah yang sangat parah. Fir'aun akan tidak punya pilihan lagi selain membebaskan umat Allah. Tuhan memberitahu Musa bahwa di seluruh tanah Mesir setiap anak laki-laki sulung akan mati. Allah memerintahkan Musa untuk memberitahu orang Ibrani untuk melumuri tiang-tiang pintu rumah mereka dengan darah anak domba, dan Tuhan akan melewati rumah mereka. Dan pada tengah malam, semua anak sulung laki-laki di setiap rumah tangga Mesir mati, termasuk anak laki-laki Firaun sendiri. Dari hamba yang paling rendah sampai ke istana Firaun, tidak ada rumah di Mesir yang tidak tersentuh oleh kematian. Wabah ini begitu menghancurkan tanah Mesir, sehingga Firaun memerintahkan umat Allah untuk pergi. Orang Ibrani yang telah berada dalam perbudakan selama beberapa generasi telah dibebaskan. Nah, adik-adik, ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan itu setia. Kalau kita membaca Alkitab, kita pasti bisa melihat bahwa Tuhan begitu menyatakan janjinya yang banyak kepada orang-orang yang mencintainya. Dan setiap kali dia berjanji, dia selalu menepatinya. Yang kedua, Tuhan itu penyayang. Bagaimana tidak, dia menunjukkan belas kasihannya yang begitu besar dengan pengampunan dosa-dosa kita semua melalui putranya Yesus Kristus. Walaupun kita ini semua manusia yang berdosa ya, yang tidak layak mendapatkan pengampunan, tapi dia tetap memberikan pengampunannya secara cuma-cuma dan sukarela. Yang ketiga, Tuhan itu kuat. Sebagai pengikut Tuhan, kita tidak perlu takut akan kuasanya. Yes, betul, kuasanya itu sangat besar, tapi tidak untuk mencelakakan kita. Kita bangga kita punya Tuhan yang perkasa berada di sisi kita. Dan yang terakhir, yang keempat, hanya satu Tuhan yang benar. Hanya Tuhan kita loh yang telah menunjukkan kuasanya, berkuasa atas banyak kekuatan alam dan bahkan kematian. Bonjour. Wah, teman-teman sudah selesai beribadah. Wah, teman-teman keren-keren. Mau pergi kemana? Sekarang waktunya activity dulu. Jangan lupa teman-teman ikut bikin ya. Yuk. Shalom adik-adik semua, gimana nih kabarnya kalian? Masih baik-baik saja bukan? Semoga kalian selalu diberkati Tuhan dan sehat selalu. Nah, gimana nih tadi firman Tuhannya? Pasti sangat terberkati kan? Nah, aktiviti kita kali ini adalah kita akan membuat mobil. Nah, bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah stick es krim, ada double tip, ada kancing, dan ada gunting.
Nah, pertama-tama adik-adik susun 4 sticknya seperti ini dulu ya adik-adik. Habis kita susun, kita double tip terlebih dahulu ya adik-adik. Dan jangan lupa pas pakai guntingnya selalu didampingi orang dewasa ya adik-adik. Semoga tidak terjadi apa-apa. Seperti ini. Nah, ini ditempel semua. Nah, setelah itu adik-adik bikin atapnya mobil terlebih dahulu ya. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik tempel terlebih dahulu dengan double tip yang sudah adik-adik siapkan. Oh iya adik-adik, kalau udah selesai bikinnya adik-adik jangan lupa tag @GSS_Kids_PM, bisa di post di IG story juga dan bisa post di feed Instagram juga. Nah, setelah ini atapnya kan sudah jadi, adik-adik bisa pasang rodanya terlebih dahulu menggunakan kancing. Nah, jadi ini adik-adik mobil dari bahan stick es krim.